berakhir. Siapa boy sudah maliki. Do you know what I know? In your past war maliki. Do you know what I know? I try. Shivers in the cold. Let us drink here silver and gold. Let us drink here silver and gold. Set the kingdom, people everywhere. Listen to what I say. Bring up peace, people everywhere. Listen to what I say. A child, sleeping in the night. He will bring us goodness and light. He will bring us goodness and light. He will bring us goodness and light. You are here. Can you hear it? Can you hear it? Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita hidup di dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Amin. Katakan kepada kanan kirimu, engkau ada karena Tuhan. Dan karya Tuhan di dalam kehidupan kita tidak habis-habisnya. Apapun yang kita hadapi, kita tidak pernah sendiri. Kenapa? Sekali lagi, akulah Tuhan Allahmu yang selalu menyertai engkau. Amin. Immanuel, Allah beserta kita. Apakah kita mengaminkan kehadiran untuk hidup kehidupan kita? Immanuel ada sosok ilahi yang menyertai kehidupan kita setiap langkah kita. Kita mau menundukkan kepala. Haleluya Tuhan. Kita melihat penyertaan Tuhan.
tidak ada yang dapat mensahkan apa yang kami perbuat di dalam dunia ini tanpa kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehidupan yang indah. Engkau menyatakan karena kasih-Mu kepada kami. Engkau penyataan yang tidak putus-putusnya. Terpujilah Tuhan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi, di dalam persaudaraan, di dalam hidup setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, seperti yang Kau rancangkan di surga. Berikanlah kami pada hari ini kasih, anugerah, pengampunan, lawanan, pengurapan, sehingga kami boleh melewati sabar dengan hati yang terkoneksi baik dengan Tuhan. Tuhan, jangan kami, jangan memaksa kami, karena kami adalah benih Tuhan. Jangan kami, dan jangan pernah lepaskan kami, karena kelemahan menjadi gaya hidup kami yang harus berkurang. Dan kami tahu tanpa kekuatan Tuhan, tanpa jamaah tangan Tuhan, kami berlari di dalam kegelapan. Pegang tangan kami, pegang hidup kami, jangan masukkan kami dalam rencana dengan tangan Tuhan, sehingga kami boleh memiliki gaya hidup, memiliki kehidupan, hidup iman kami tertaruh iman dengan Kau Tuhan. Terima kasih buat pilihan, terima kasih buat maksud. Dan saat ini kami mau masuk di dalam ibadah kudus. Engkau jangan, Engkaulah Tuhan yang menjadi keutamaan di dalam ibadah kami. Engkau Tuhan yang akan menuntungi ibadah kami dengan kuasa kasih setia-Mu dari awal hingga pada akhirnya. Bahkan Engkau Tuhan yang menyertai kami di langkah-langkah sekalipun setelah ibadah ini. Kami percaya Engkau ada buat kami. Terima kasih Tuhan. Hamba bukan ibadah ini dirasakan nama Tuhan yang mengukur kekudusan, kuasa, dan kedahsyatan. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Hamba buka ibadah ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jemaat Tuhan yang maha ibadah ini katakan amin. Amin. Puji Tuhan sudah. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bangkai yang hidup.
untuk menebus dosa kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia turun ke dunia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai manusia, untuk menebus dosa kita, untuk mengalahkan maut yang mau mengambil kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Bilang dulu dong, kiri kanan depan belakang, bilang, kasih Tuhan sungguh luar biasa loh. Amin Bapak Ibu Saudara. Kayaknya gak enak nih kalau misalnya kita nggak berdiri dulu, kita belum kasih salam satu sama lain Bapak Ibu Saudara. Boleh makin berdiri, kasih salam ke seluruh saudara kita di sini, bilang selamat beribadah, Tuhan Yesus pasti memberkati. Amin.
Hallelujah.
kembali menyatukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang dahsyat Tuhan. Engkau yang rela lahir sebagai manusia Tuhan, untuk mati di atas kayu salib agar kami umat-Mu yang percaya Bapa selamat. Sungguh Kau Allah yang dahsyat, sungguh Kau Allah yang mulia. Tidak ada Allah lain selain Engkau Bapa, Kau satu-satunya Tuhan kami yang hidup. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Bila pada pagi hari ini Tuhan, kami menyatakan syukur kami kepada Engkau Bapa. Kami menyatakan rasa terima kasih kami kepada Engkau Tuhan. Glory bagi nama-Mu Bapa. Glory. Mari Bapak dan Saudara
Biar setiap hati, pikiran, telinga kami yang mendengarkan firman, Engkau urapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi dengan kuasa Roh, sehingga kami menjadi murid yang taat di hadapan-Mu untuk dapat menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, berikan kami hati. Roh Kudus, berikan kami kekuatan. Roh Kudus, berikan kami pemahaman, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dengan benar. Bukan dengan pemikiran kami manusia, tapi melalui pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, kami dapat mengerti apa yang disampaikan lewat kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman Tuhan itulah yang akan memerdekakan setiap hati kami, pikiran kami, cara berpikir kami. Yesus Kristus yang hidup di dalam hidup nyatakan kuasa-Mu bagi kami. Aku bersedia tapi Roh Kudus, sekali lagi berikan kami kemampuan untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah Tuhan bagi kami saat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan.
Sebelumnya saya minta mengucapkan terima kasih pada Pak Pendeta David untuk kesempatan yang diberikan. Hari ini saya mau ngambil dari ayat pasnya Sinode GBT Lukas 1 ayat 78 dan 79. PPT boleh ditampilkan. Dari Lukas 1 ayat 78 dan 79 ayat pas dari Sinode GBT tahun 2021. Kita baca bersama-sama ayat mas dari ada alamatnya saya baca. Saya persilakan bagi berdiri untuk membacakan ayat materi dari alamatnya 2-3. Lukas 1 ayat 8 dan 9. Oleh amat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang tinggal dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Amin. Terima kasih. Di ayat 8 yang saya ambil, oleh rahmat dan belas kasihan dari Tuhan Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita. Ini kan dari versi translate bahasa. Saya coba cari lagi gali dari bahasa Indonesia sehari-hari. Di ayat 78 dikatakan Tuhan kita murah hati lagi penyayang, guna menyelamatkan kita Ia datang. Jadi Tuhan itu datang untuk menyelamatkan kita di ayat 78a. Terus saya lanjut di ayat 79b. Ia membimbing kita kepada jalan yang menuju kedamaian. Jadi Tuhan datang untuk menuntun kita dalam jalan kedamaian. Jadi Tuhan itu lahir untuk membimbing kita, menuntun kita, untuk menyelamatkan kita sebagai umat pilihannya. Dari ayat Mas Sinode GBT ini saya ambil tema bagian terbaik. Apa sih bagian terbaik itu menurut Bapak Ibu Saudara? Saya mau interaksi. Bagian terbaik menurut Bapak Ibu? Bagian yang paling menyenangkan. Ya, itu. Ada yang satu lain? Nah, ini paling gampang nih soal kuliner, soal makanan. Kelihatannya kan saya di sini rata-rata tuh pada hobi makanan ya, studio saya ya. Contohnya, saya mau kasih contoh satu, bubur ayam paling gampang. Biasanya ada yang kelompok yang makan sesuai susunan tata terapi sesuai tim yang disediakan. Ada juga tim yang butuhnya diaduk. Bubur ayam itu lebih enak diaduk loh. Cobain deh. Masih ada kan perbedaan itu menurut seorang bagian terbaik itu beda-beda. Ada yang rapi, ada yang diaduk gitu loh. Jadi dari contoh ini kan setiap orang punya salah satu bagian terbaik menurut versinya masing-masing gitu. Dan contoh kedua, biasanya yang dibedakan itu ayam goreng, yang misalnya ada yang bagian dada sebelah kiri atau dada sebelah kanan harus makan tuh harus dada sebelah kiri atau dada sebelah kanan, atau paha sebelah kiri lebih juicy dagingnya atau gimana gitu ya kan. Contoh lain, kalau kita ke restoran Padang biasanya tuh gulai kepala kakap itu paling best seller ya. Setuju? Satu lagi contoh, ada masih dua lagi, Manado. Orang Manado biasanya rahang tuna itu dia paling the bestnya di komunitas orang Manado. Nah, ini di sini saya tulis BB. Ada yang tahu BB apa? B2. Kita semua setuju bagian terbaik dari daging babi adalah pork belly ya. Semua orang kalau ditanya udah tahu babi itu
enaknya di pork belly pasti, atau sacan atau lemak di perut itu tuh the best daripada daging atau apa. Kalau orang ke restoran yang ada masakan begini pasti cari sacan goreng atau sacan panggang gitu loh, itu udah bagian terbaik. Nah kembali ke Tuhan, dari rangkaian karya keselamatan yang Bapak rencanakan, Tuhan Yesus adalah sebagai pemeran utama, kunci utama, atau sebagai benang merah dari karya penyelamatan itu sendiri. Contohnya kelahiran, kematian, dan kebangkitan seperti layar di atas. Kalau nggak ada kelahiran, mungkin nggak akan ada kematian dan nggak akan ada kebangkitan. Jadi saya mau tarik kesimpulan di sini, bagian the best part itu adalah di kelahiran Tuhan Yesus. Next slide. Rancangan penyelamatan oleh Allah. Di sini ayat 24 ayat 44 sampai 46. Tapi saya ambil di 46 aja intinya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di sini di Lukas itu yang seperti yang tadi, Mesias harus mati, menderita dan bangkit dari antara orang mati, itu kan finalnya nanti. Jadi tidak ada kebangkitan tanpa kematian, dan tidak ada kematian kalau orang Mesias itu nggak lahir. Kelahiran Kristus merupakan salah satu bagian terbaik yang harus terjadi sebelum kematian dan kebangkitan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ya, ini slide-nya. Yang dimaksud dari ayat atas yang tadi Lukas 24 itu bagian terbaiknya adalah Tuhan Yesus harus menjalankan itu loh. Dari kelahiran, kematian, kebangkitan, the best part itu kelahiran. Sebab kalau ada kelahiran semua nggak akan terjadi. Juru selamat dijanjikan. Nabi Yesaya hidup zaman dengan Hosea dan Mika. Ia juga turut menubuatkan perkataan Tuhan Yesus Kristus. Di antaranya nubuatan mengenai Mesias akan dilahirkan dari seorang perawan dan disebut Immanuel. Yesaya 19 ayat 20 saya dibacakan satu orang. Satu lagi Yesaya 7 ayat 14. Bila tolong dibantu yang boleh dapat Yesaya 19 ayat 20 dan satu lagi Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 19 ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir, apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang perindas mereka, maka Ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Terima kasih. Satu lagi Yesaya 7 ayat 14. Boleh tolong dibacakan Yesaya 7 ayat 14. Saudari, Ibu. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Terima kasih. Jadi kelahiran Yesus itu pada dalam zaman perjanjian lama dinubuatkan oleh Nabi Yesaya bahwa akan ada seorang perawan yang nanti melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel. Ini dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu ada satu keterkaitan, dan apa yang terjadi di perjanjian baru itu sudah dinubuatkan di perjanjian lama oleh Nabi. Dan biasanya tuh kalau Nabi dapat ilham, dapat pencerahan, saat Nabi itu menyatakan dan akan terjadi biasanya. Realisasi penyelamatan oleh Allah dalam perjanjian baru digenapi dalam Matius 1 ayat 21 sampai 23. Next slide. Bisa. Matius 1 ayat 21 sampai 23 saya bacakan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi yang Yesaya tadi. Terus ayat 23-nya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi yang diumumkan oleh Nabi Yesaya tadi digenapi di Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ini merupakan bagian terbaik yang harus biasanya dirayakan oleh umat Kristen. Kita perlu menyadari ini. Kalau misalnya Tuhan gak lahir, mungkin gak akan ada penyelamatan dari Tuhan. Dan semua akan hidup sia-sia, mati dalam dosa kita mungkin. Jadi kita harus menyadari itu makna Natal, makna kelahiran Tuhan, khususnya dalam ibadah kita masing-masing. Ini kan temanya kelahiran Tuhan Yesus. Dalam Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap orang tentu memiliki tanggal ulang tahun dan merayakan ulang tahunnya. Di sini itu dilakukan dengan cara yang beragam. Contohnya ada yang ngajak keluarga makan atau traktir teman kantor, misalnya teman kuliah atau sahabat atau gestil aja. Kalau merayakan ulang tahun kita suka cita, kita ngerayain bareng orang-orang yang kita kasih. Kado lah. Ya, kado. Biasanya itu di restoran, kafe dan sebagainya. Poin yang pertama, next slide, joy of birthday. Sukacita di hari ulang tahun. Pada umumnya orang yang merayakan hari ulang tahun seringkali mengadakan ibadah atau doa ucapan syukur dan mendoakan orang yang berulang tahun. Betul ya? Tapi kan ada kebanyakan dari orang Kristen juga. Kalau ada teman atau saudara yang ulang tahun, biasanya ada mimpin doa ya, itu pendeta atau hamba Tuhan lah biasanya. Tapi kalau di komunitas yang merayakan ulang tahun, misalnya teman-teman kantor atau teman-teman kuliah, itu kan kadang ada orang yang aku gak enak, aku gak bisa doa, gue malu, gue gak bisa ngomong. Nah, dia baru bisa ngomong. Misalnya ada orang yang memakai beberapa alasan untuk nggak mau berdoa dengan berbagai macam alasan. Aku nggak bisa doa, aku nggak bisa ngomong, nggak enak lagi, salah ngomong, takutnya bagaimana. Kadang-kadang saat ditunjuk untuk berdoa, pasti ada saja yang menolak untuk berdoa. Nah, betul atau nggak salah? Yang setuju sama saya katakan, Tuhan ampuni aku. Yuk kita belajar dari Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 5 sampai 8. Di sini berikutnya kalau tentang berdoa. Saya ambil dari Indonesia sehari-hari dan lebih ringkas yang bacanya. Di berdoa bagi yang berulang tahun, ini poinnya di berdoa ayat 7 dari Indonesia sehari-hari. Berdoa jangan bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Di sini dikatakan, jadi doa itu nggak perlu indah, nggak perlu panjang. Kalau misalnya kita doa panjang, misalnya indah, belum tentu yang kita omongin itu Tuhan kehendaki buat dia yang berulang tahun misalnya. Dan belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan bagi si orang ini. Contohnya misalnya, kita berdoa itu cukup simpel aja. Doa itu seperti kita ngobrol sama Tuhan. Contohnya saya kasih contoh ini. Bapak, hari ini kami bersyukur atas berkat yang Kau berikan bagi saudara kami. Dia sedang berulang tahun hari ini, sehingga kami pun ikut diberkati dan merasa bersukacita lewat makanan jasmani yang disediakan untuk berkas. Jadi kita cuma kayak ngobrol aja gitu, Tuhan, nggak perlu yang kata-kata yang bagus, yang indah, tapi terlalu hiperbola berlebihan gitu. Kuncinya kita harus bersukacita. Kita ikut merasakan sukacita nggak saat saudara seiman kita tuh berulang tahun, atau jangan sampai kita doa cuma karena kelihatan bagus, kita doa dilebih-lebih, tapi dalam hati kita masa sih dia. Jangan sampai ada kemunafikan di doa itu. Biar kata-kata kita bagus, tapi lu gak pantas dapat berkat ini, tapi gue doain aja biar katanya bagus di mata orang itu. Jangan sampai itu, tetapi dalam hati kita nggak tulus
dalam mendoakan. Kita harus berdoa apa adanya, dan yang pasti minta hikmat Tuhan saat kita berdoa. Jangan sampai berdoa yang hal yang berlebihan dan saat tidak menerima yang berulang-ulang kekecewaan. Berdoa itu sebagai ucapan syukur, salah satunya ucapan syukur atas berkat yang disediakan. 1 Timotius 4 ayat 4 dan 5. Karena semua diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram. Jadi jika diterima dengan ucapan syukur dan semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan berdoa. Biasanya kalau makan-makan kan cuman enggak apa? Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ini berkat yang disediakan. Tapi kita harus menguduskan, menyucikan makanan ini juga supaya sehat buat tubuh dan jasmani kita. Karena semua yang diciptakan itu pada hak, semua yang diciptakan Allah itu tidak ada yang kurang haram. Kalau di suku kita kan di agama Muslim, babi itu haram, atau hewan yang hidup di dua alam seperti kodok haram. Asalkan kita berdoa di 1 Timotius 4 ini tidak ada yang haram untuk tubuh. Asal kita berdoa dan mengucap syukur. Jadi jangan lupa untuk mengucap syukur, dan makanan yang kita makan itu pun jadi dikuduskan oleh doa dan menjadi berkat untuk tubuh jasmani kita. Yang kedua, tadi pertama sukacita dari hari ulang tahun. Yang kedua, sikap hati yang positif. Next slide. Kita harus punya sikap hati yang positif. Kalau ada teman yang ultras ya, umumnya memberikan ucapan selamat. Jangan kepada yang lain nonton. Kalau misalnya kita ada berkat lebih pun boleh diberikan kado, tapi yang pantas. Misalnya berdasarkan tua atau muda, cowok atau cewek, jangan sampai kasih kado cowok boneka atau aku warna pink. Kasih kado yang pas sesuai dengan yang pantas lah untuk orang yang merayakan. Jadi dia juga dapat sukacita gitu. Kalau kita hati kita tulus memberi dengan pemberian yang pantas, pasti yang menerima juga akan sukacita juga. Terima kasih ya, Tuhan berkati, kadonya bagus, saya suka. Pasti kan kita berharapkan itu loh. Kita mengharapkan orang yang terima sukacita, orang yang dapat kado dari kita, oh terima kasih, bersyukur. Itu yang kita harapkan. Jadi sehingga hati yang positif juga salah satu kunci. Lukas 6 ayat 45 dikatakan orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbedaaannya hati, dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Jadi balik lagi, Tuhan melihat hati kita, atau saat kita memberi orang tulus nggak? Itu jangan sampai dia kan udah gede, apa anak misalnya umur 5 tahun ke bawah boleh kasih boneka, tapi jangan anak yang umur 17 kasih mobil-mobilan, nggak pantas gitu loh. Contohnya saya pantas dan mereka yang menerima sukacita. Jangan sampai gara-gara sikap hati kita negatif, yang penting gua asal ngasih dan mau terima mau enggak syukur bodo amat, yang penting gua udah ngasih. Jadi sikap hati kita juga saat memberi harus positif. Kita kan di Lukas ini kan dikatakan ayat terakhirnya, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Jadi kita kalau kita ngomong ini kado buat lu, itu harus meluap dari hati kita. Jangan ini kado ya buat kamu yang terima ya, harus meluap dari hati kita yang kita omongin. Jangan ngomong di mulut manis, di hati itu aturan buat apa, ini buat pegang dia nih, kan rumah gitu loh. Harus tulus, supaya tulusan yang kita berikan kepada yang orang itu ulang tahun mendapatkan sukacita. Poin yang selanjutnya 3, Kristus sebagai teladan. Ini poin terakhir.
Kristus sebagai teladan untuk mengimpartasikan sukacita. Di perikopnya Yohanes 15 ayat 9 sampai 13 kalau nggak salah deh. Ayatnya tampilkan Yohanes 15 ayat 9 sampai 13. Ini saya ambil di pokoknya di ayat 11, tapi saya mau baca dulu satu perikop Yohanes 15 ayat 9 sampai 13. Yohanes 15 ayat 9 sampai 13. Perikopnya kalau nggak salah tentang sukacita ya. Iya. Saling mengasihi coba. Full 7 ayat Yohanes 15 ayat 9 sampai 13. Di sini berikutnya tuh, di sini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku yang tinggal di dalam kasihnya. Nah, intinya di ayat 11, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kita merasa sukacita yang Kristus bagikan dapat terrealisasi lewat yang kita dapat sukacita dari Kristus. Kita mengingatkan kepada sesama kita. Ayat 12 lanjut. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi saat kita mendapatkan kasih dari Tuhan, kita mendapatkan sukacita dari Tuhan, kita harus memberikan atau menyalurkan kepada orang lain. Jangan kita tampung sendiri. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku yang ada di dalam kamu menjadi penuh. Kalau misalnya gelas kita isi air, gelas kosong diisi air lama-lama, tapi kalau diisi terus, lama-lama jadi luber. Kita harus berbagi, nggak bisa kita tampung sendiri. Berkat juga, sukacita juga salah satunya kan berkat, sukacita. Kita harus, saat kita terima dari Tuhan Yesus, kita harus mengimpartasikan kepada orang. Jangan serakah, jangan egois. Punya berkat cuma kita keep sendiri gitu loh. Mungkin di antara kita ada yang pernah lupa karena sibuknya aktivitas. Hari ulang tahun sendiri kita lupa, atau hari ulang tahun teman misalnya lupa. Bahkan kadang hari ulang tahun kita sendiri pun karena kita sibuk kerja, hari itu berasa biasa aja tanpa ada merasa hari ini ulang tahun ya apa. Ada orang-orang yang lupa karena kesibukan terlalu padat. Tapi Tuhan Yesus enggak loh. Hari kelahiran Tuhan Yesus itu dikenang di seluruh dunia tanggal 25 Desember. Karena sukacita kita dapat dari hari Natal itu kita harus bagikan kepada teman-teman kita, saudara seiman kita. Jangan sampai ada yang menjadi tawar hati karena padahal di hari Natal, di bulan Natal, tapi ada yang ngedumel, ada yang marah-marah, ada yang jangan sampai sukacita itu luntur di hari Natal. Bahkan kita harus merayakannya. Saya mau cerita sesuatu ilustrasi. Suatu hari di sebuah toko kue ada pria anak muda yang sedang duduk sendirian di sebuah toko kue. Dia memesan sepotong kue dan minuman, lalu diambilnya sebatang lilin. Terus pemuda ini mencoba meminjam korek kepada pengunjung toko lain. Pengunjung lain di toko kue tersebut. Terus dia dinyalakan dan ditaruh di tas kue yang dia beli, satu slice kue. Lalu dia minum kue ulang tahun itu sendirian. Jadi
pria ini kesian banget yang merayakan hari ulang tahun sendiri. Mungkin dia merantau atau gimana sih, tapi saat dia merayakan sukacita hari ulang tahun dia sendiri, terlihat beberapa pelayan toko tuh nyamperin dia, kayaknya terimpatasi oleh sukacita yang dia rasakan. Hari ulang tahun dirayakan sendiri, maka dari itu pegawai toko ini pun ikut merasakan sukacita, merayakan ulang tahun pemuda tersebut. Ya, bagi Tuhan tuh gak ada yang mustahil. Jadi lewat kita sendiri yang hal kecil pun Tuhan bisa lakukan sesuatu. Di multimedia IG bisa dipakai, Instagram ada link WA sendiri di sana. Kita masih lagi berkat. Semoga video akan diputar dari saudara merasakan impartasi dari sukacita. Ini tadi mulai dari awal di sini terlihat tadi saya ceritakan seorang pemuda gitu. Dia memesan kue di perayaan. Lihat Bapak Ibu sekalian. Jadi menyampaikan kepada pengunjung toko lain apa yang dilakukan, juga mengucapkan diri di mana sukacita di hari ulang tahunnya. Beberapa pegawai toko ikut merasakan sukacita dan mereka berjanjian berkompromi dengan teman-temannya. Tuh, lewat sukacita yang kecil dirasakan oleh pria berbaju biru itu, dia dapat surprise dari Tuhan. Dia lewat sukacita yang kecil di hari ulang tahun dia dapat surprise. Bagi Tuhan tuh dalam video di atas merupakan bukti impartasi dari sukacita yang dilakukan oleh pemuda tersebut, dan dia mendapat surprise oleh pegawai toko. Begitu hebat karya Tuhan. Lewat hal kecil, nggak perlu hal yang begitu mewah. Saya juga merasakan the best part saya mau share sedikit. Kemarin saya juga merasakan sukacita. Saya tahu rencana Tuhan. Cuma yang saya bisa saksikan buat Bapak Ibu Saudara, dia melihat proses itu memang sakit, tapi hasil terbaik saat ini. Saya bisa berpikir, Bapak Ibu Saudara, nggak pernah terpikir saya.
Berapa hari lalu ya sempat update di Facebook. Papi saya meninggal, saya kan juga SMP. Saya kehilangan sosok ayah. Bapak bilang masih punya orang tua lengkap saat ini. Tapi itu bersyukur. Tapi itu lebih baik daripada saya. Saya ujian di sekolah. Dan ditimpa sosok ayah dalam usia 15 tahun. Ya mungkin itu lagi terbaik untuk melakukan dengan saya. Kalau tapi masih hidup, mungkin dia tersisa. Tapi proses yang Tuhan lakukan buat saya, Tuhan mengambil papi supaya papi gak merasa sakit. Saat saya nikah juga, saya merasakan orang-orang nikah ada orang tua yang lengkap. Saat saya dikasih diwalikan oleh asuh, bukan puji Tuhan asuh ada di sini. Tapi asuh kan cuma ada sosok aman, bukan bapak dari bapak yang biologis itu loh. Perasaan ini ada satu kehilangan, tetap ada penyesalan, sedih, tapi itu yang terbaik untuk Tuhan. Best part buat saya papi tinggalin saya. Waktu Om David berkati saya nikah, dia juga sempat nangis. Tapi di situ Tuhan menguatkan saya. Saat saya berdoa beberapa kali di ibadah doa malam setelah nikah, Tuhan bilang, akulah Bapak yang papi Johan itu memang Bapak biologis, tapi akulah Bapak yang kekal. Tak serasa kehilangan Bapak demi Bapak biologis. Tuhan tetap selalu ada buat saya dan memberikan kekuatan buat saya. Semoga Bapak Ibu sudah terberkati. Sekian firman Tuhan dan saksian saya. Terima kasih. Kembalikan kepada petugas. Kita boleh lihat dulu. Saudara melihat cerita maksudnya Michael di akhir. Saudara, hambanya Michael, ini hambanya juga saya bisa ngobrol menyampaikan firman Tuhan. Sebuah hidup yang spektakuler. Dan kalau sampai hari ini kayaknya nggak kecetus. Dia melewati sebuah runtuhan kehidupan tanpa Bapa. Dia kehilangan sosok Bapa, tetapi karya Tuhan hebat. Detiknya Michael ada di hadapan saudara-saudara. Amin. Ending dari maksudnya dia, Tuhan bisa memimpin dia sampai dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Kemarin terjadi di Lebanon. Ada pembicara, maaf nih cerita aja. Ini ada Asuk datang. Oh iya, ini mau Asuk yang khotbah atau saya kok? Doa, saya bilang. Sebab Anda yang harus berdoa. Tugas itu kan tugas Anda. Memang 1 bulan ini kita sedang memaksimalkan para calon-calon atau generasi-generasi pelayan Tuhan. Jadi semua dijadwalkan yang memang sudah mengikuti SPTJ dan lain sebagainya. Artinya berkarya di bulan Desember jadi begitu. Michael mengalami kegoncangannya. Asuk ini kan nggak terong, dia mau dengar juga Asuknya menyampaikan firman Tuhan. Itu PR saya. Saya juga doa. Tapi yang pertama Michael doa.
Karena otoriti tugasnya ada di Michael. Apa kata Tuhan? Kalau bilang misalnya, ya udah kamu ngalah dulu misalnya, itu bukan Tuhan sampaikan ke saya nggak mau. Karena bukan otoritas, bukan di saya, dia ada di Michael. Oke. Jalan hari-hari, Michael nggak konfirmasi ke saya. Akhir saya bilang, berikan konfirmasi ke Michael. Ini Bapak mau ngomong kalau Michael Tuhan menyampaikan apa dan bagaimana, ya saya akan sampaikan. Kalau memang minta tolong asupnya yang menyampaikan firman Tuhan, saya akan minta asupnya. Tapi keputusannya ada keputusan Tuhan di Michael. Wah Pak, katanya kata-kata dari Tuhan. Saya langsung bilang Michael, dia buat Tuhan. Nah itu kan cara Tuhan bekerja, ya kan? Dia memantapkan hati seorang pelayan Tuhan. Dan detik ini, sampai saat ini, barusan ini, dia akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Benar-benar buat kita. Tuhan memberikan kehidupan generasi Tuhan dengan tidak percuma. Amin. Itu yang terjadi pada Michael, saudara Michael, Bapak Michael. Semua itu memungkinkan terjadi untuk kita semua. Oleh karena itu, Sang Surya, dia bagaikan terang pagi yang pasti merancangkan hal yang indah buat kita. Jadi jangan lagi, wah ini gue siang, wah tahun depan itu nanti kelam. Gak ada buat kita orang percaya. Kenapa? Setiap pagi diciptakan Tuhan dengan maksud yang indah buat orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Baca di ayat berikutnya, buat orang-orang yang mengasihi Dia. Itu jaminan sehingga kita semua boleh kuat. Ketika kita hidup dalam iman, kita melewati 2025 kelak, kita nggak takut. Mau dibilang dunia goncang, mau dibilang nanti penyakit mau dikasih lagi secara mendunia, kita nggak takut. Kenapa? Sebab Tuhan besertaku. Amin. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang mengikutiku. Dia membimbingku ke air God, ke air yang tenang. Dia jiwaku, Dia menuntutku kepada yang gersang, kepada yang gersang, kepada yang luas dan hijau. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Asik ya hidup Tuhan ya? Asik ya saudara? Katakan kepada kanan kirimu, hei ikut Tuhan itu asik. Asik ya ikut Tuhan. Iya. Dan ini yang akan kita nikmati sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Poin 2 tentang keikhlasan. Yesus ulang tahun tadi semalam. Benar juga si Michael ya. Ini satu demi. Nah, mesti kita kasih kado ke Tuhan. Jangan narik kado dari Tuhan. Ngasih kado artinya memberikan sebagian tanda kasih kita kepada Tuhan. Ketiga, dengan ikhlas belajar. Saya ngomong saya. Lu udah ngasih? Selamat sudah ngasih. Berarti saya menghargai Yesus ulang tahun. Bagaimana dengan orang percaya? Apakah kita sudah menghargai tentang perayaan Yesus ulang tahun? Jadi saya juga kata betul ya. Semoga saya tidak lengah. Saya mau merayakan hari ulang tahun Tuhan dengan cara apa? Memberi kado dengan ikhlas.
Dan saya percaya firman Tuhan mengajar sekali juga. Kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang tahu berinteraksi kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Amin. Tangkap berkatnya, jadikan firman dalam pikiran dan hidup kita, maka kau menjadi orang percaya yang dijamin 100% untuk menikmati kebahagiaan. Katakan sama-sama, menikmati kebahagiaan. Ya. Tuhan memberkati. Nih, saya berikan kepada Ibu Pos. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Amin. Saya pun sangat-sangat diberkati Tuhan hari ini dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Michael. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Michael atas kebenaran firman Tuhan. Saya percaya itu tuntunan Roh Kudus bagi dia. Amin. Tangkap kebenaran yang Tuhan berikan bagi kita. Yang terbaik, apa yang Tuhan sudah lakukan, Yesus adalah teladan kita. Amin. Ada ayat yang sangat-sangat menarik bagi saya. Kata-katanya begini, orang baik akan mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan hatinya. Tuhan sudah melakukan hal itu. Dia lahir ke dunia ini, dia mati, dia bangkit dan memberikan keselamatan bagi saya dan saudara. Orang yang baik, coba ditayangkan. Orang yang memang, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Sudah kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tadi mereka juga udah bilang, gelas diisi air, tumpah, akhirnya kita bisa menjadi berkat. Yang lain bisa menikmati, yang haus bisa minum, mengimpartasikan. Tapi kalau kita mengimpartasikan perbendaharaan yang jahat, ya berarti kita tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dasarnya adalah hati. Tapi kalau hati kita naik, kita akan impartasikan hal yang baik. Tapi kalau hati kita tidak bersuka cita, yang kita impartasikan adalah emosi. Jadi mari belajar dari kebenaran hari ini. Saya sangat diberkati Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak Michael atas kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan semakin mengurapi dan memakai Michael di dalam pelayanan. Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Amin. Kita yang menjadi patokan adalah firman Tuhan. Belajarlah dari firman Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati dan saya percaya kita pulang dengan hati yang bersukacita. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan yang bertugas. Oh ya, kata Bapak Gembala, berikanlah semua itu bagi Tuhan yang terbaik dan ikhlas. Yang ikhlas. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara
Puji Tuhan, berilah yang terbaik bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengadakan ibadah di tanggal 31 malam jam 7 malam, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi untuk ibadah perpisahan tahun, penutupan tahun, perpisahan tahun, kita ibadah jam 7 malam di tempat ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bertugas baik dalam ORL, singer, atau musik, atau hal-hal yang lain yang sudah ditentukan, dan mungkin dari nanti tim kreatif akan mengingatkan juga bagi ibu-ibu yang mengurus makanan. Nah, kita kita mulai perhatikan apa yang harus dipersiapkan, yang bertugas pun mempersiapkan dirinya, semuanya kita siapkan sama-sama. Nanti kalau misalnya belum ada yang paham atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, saya mengingatkan bagi mereka yang bagiannya untuk mengingatkan apa yang harus dia kerjakan, kayak seperti konsumsi. Yang bertugas konsumsi siapa ya? Tadinya Nancy diganti sama Ibu Lina Sipora. Nah, mulai mengingatkan, nanti kita tanggal 31 begini ya. Yang kemarin yang tidak ikut rapat boleh diingatkan lagi. Jadi tanggal 31 malam jam 7 itu kita sudah siap semuanya dengan apa yang harus kita persiapkan. Itu saja. Dan saya mau mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang jadi gini, tanggal 8 Januari itu kita diundang oleh bukan semua ya, bukan semua jemaat, tapi kami yang terlibat di dalam tim, mereka sih bilangnya vokal group. Dalam tim vokal group, mereka mengundang kami untuk mengisi acara di Natal MPW tanggal 8 Januari. Nah, untuk itu setelah ini mungkin saya akan nanya siapa aja yang dalam tim vokal group ini, siapa aja yang terlibat, dan kita mau latihan untuk mengisi acara tersebut. Nanti setelah ibadah ini aja. Dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara, bisa menyiapkan waktu. Kalau misalnya yang kerja, ya mungkin nggak bisa ikut, tapi kalau misalnya bisa minta izin ya puji Tuhan, tapi jangan dipaksa ya. Jadi ini aja. Kalau yang kerja bisa minta izin puji Tuhan, kalau nggak bisa juga ya puji Tuhan. Nah, yang nggak kerja, yuk kita sama-sama mengisi acara undangan tersebut. Puji Tuhan. Saya rasa tidak ada lagi. Cuma saya mau nanya ketua panitia dulu nih. Kita akhir tahun ada cross rider nggak? Mau ada? Mau? Ininya mau berapa? 50. Tapi jangan makanan. Jangan makanan, barang ya. Oke, puji Tuhan. Nah, untuk memeriahkan acara ibadah kita tanggal 31, Bapak Ibu Saudara, kita cross kado ya, per orang 50.000. Jangan makanan, jangan minuman, ya, barang lah pasti ada kok. Jangan botol, ya satu. Kan gigi odol, ya, jangan. Kata Pak Yesta handphone gitu. Iya, dibungkusnya pakai kertas koran ya. Nanti atau gini, kita bungkus yang rapi,
kita pegang, jangan dikumpulin. Nanti saat mau cross kado baru kita taruh di depan. Enggak, kalau nggak mau ketahuan, ini aja jadi kertas kado tapi belakangnya kan putih semua tuh. Nggak usah kertas kado biasa, taruh aja. Nanti kan kita Tahu yang mana yang kita punya ya. kan ambil yang kita punya, kami punya orang lain. Mau nggak diundi aja? Kamunya di mana? Diundi, jalan, dapat nomor. Nanti ini pakai goseng. Gak ada yang tahu jadi. Oke, pakai kertas kado yang bagus. Nanti taruh di depan ya. Langsung taruh di saat kita datang, langsung taruh di depan. Itu kan pasti lupa. Taruh di depan. Pokoknya siapa yang ikut langsung taruh di depan dan masing-masing udah tahu oh ini kertas kado gua nih. Jadi dia ambil yang lain. Ya, oke. Puji Tuhan. Tapi harus pakai nomor. Kalau nggak nanti yang nggak ikutan main ambil aja repot. Oh iya. Yang merasa nggak ikutan jangan ambil dong. Iya nggak bisa. Ya kita kan nggak Yang nggak bisa harus aturan, yang nggak ikut dikasih yang nggak ikut. makanya lebih enak. Itu yang dia dosa. Pakai nomor aja, pakai nomor. Kan nggak ikut. Ada satu orang main. Atau apa gini, Bapak Ibu Saudara yang bawa kasih tahu saya, jadi catat namanya. Namanya catat aja. Catat namanya. Ya. Ya, jadi diharapkan kalau bisa semua ikut kita meramaikan saja situasi akhir tahun kita. Puji Tuhan, saya rasa tidak ada lagi. Dan kami atas nama Gembala Sidang di tempat ini beserta jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Yosua dan keluarga. Puji Tuhan sudah dapat menghadiri hari ini di tempat kami. Sebetulnya nih waktu saya dapat info mau datang, saya sama Pak David, oh ya udah nanti tahun baru Pak Pendeta Yosua aja yang khotbah karena Pak Pendeta David itu tanggal 31 dia cuci darah, pasti lemas. Jadi oh ya puji Tuhan, Tuhan udah kirim. Katanya dapat berita, udah mau langsung pulang ya. Besok ya pulangnya ya. Iya, puji Tuhan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Saat kembali kami percaya Tuhan akan menyertai keluarga dan pelayanannya semakin luar biasa. Yang saya mau nanya yang di Jakarta sekarang siapa? Tinggalnya di mana? Oh di dekat. Kalau ada waktu datanglah ke tempat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Puji Tuhan. Oke, itu aja. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih ya Bapak Pendeta Yosua. Puji Tuhan, dan besok pulang dengan hati yang bersukacita juga. Puji Tuhan. Saya rasa tidak ada lagi, saya ikut semua bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari. Tuhan
yang hadir, semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang merawat gereja tempat ini agar dipenuhi oleh jiwa-jiwa, oleh mereka yang lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan lupa kami berdoa juga bagi bangsa negara kami. Kalau telah ada penggantian pemimpin bangsa negara kami, pemimpin daerah, Tuhan tolong Tuhan, agar mereka semua dapat bekerja dengan baik, dengan roh takut akan Kau, membawa bangsa kami menuju kesejahteraan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil, dan Menteri, dan pejabat ini, pimpinan, kepala daerah Tuhan, memberkati mereka semua Tuhan. Biar negara kami juga boleh terhindar dari segala bencana dan malapetaka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan lawatan Tuhan Indonesia. Kami rindukan Indonesia boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, tapi kalau kembali rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu mohonkan berkat bagi seluruh sedang jemaat-Mu yang dikasih Tuhan pada pagi hari ini. Saudara Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi Engkau. Tuhan menyerahkan dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah saudara kasih Tuhan dengan berkat, perlindungan, kasih karunia, serta damai sejahtera di bawah surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, damai sejahtera yang tahu segala akal, hidup yang berlimpah, boleh menjadi milik kita sekalian, mulai sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Doa berkati kami hanya nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang juru selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita katakan amin. Perincian dana Natal yang sudah kita keluarkan, karena sisa dana yang ada akan dialokasikan untuk dana pasca kita bulan April 2025. Sekian atas perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu, tolong dari tadi nih. Dari Bapak tadi. Ibu, kita konsentrasi sebentar, kita berdoa. Kita mau berdoa buat pendeta senior Bapak Pendeta Samuel yang ada di Berkati berdoa kita. Ambulu. Berkati. Dulu saya baca di sana. Matinya gimana tuh? Awal-awal beliau kita berdoa. Tolong kita berdoa sama-sama dulu.